Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1417 sampai bab 1420. Melihat Li Fugui bertanya, Nangong Tang berkata sambil tersenyum, "Nak, sulit untuk pulang. Kemarin, karena beberapa kesalahpahaman, bibimu dan aku tidak menghiburmu dengan baik. Hari ini, karena masalah telah diselesaikan, kesalahpahaman juga telah tersingkir. Ayo pergi. Bibimu sedang memasak hari ini. Mengatakan dia ingin kamu makan enak di rumah, dan pada saat yang sama, dia ingin meminta maaf padamu atas apa yang terjadi sebelumnya." Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, "Paman, kamu tidak perlu makan, oke, dan masalah ini belum terselesaikan sepenuhnya. Jadi, bisakah kamu membawaku menemui orang tua itu dulu? Aku masih memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengannya." Dia baru saja selesai berbicara, Xiao Chan kebetulan datang saat ini dan berteriak kepada Li Fugui, "Paman, Tuan Nangong sedang menunggumu di depan." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan segera datang." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berkata kepada Nangong Tang sambil tersenyum dan berkata, "Ayo pergi dan lihat bersama." Nangong Tang tidak punya pilihan selain mengesampingkan makanannya untuk sementara waktu, dan meminta maaf kepada Li Fugui dan berkata, ayo ambil lihat dulu." Segera, Li Fugui dan Nangong Tang datang ke kamar tempat Nangong Suo berada. Baru saja masuk ke pintu, Nangong Suo dengan cepat berdiri, melangkah maju dan memegang erat tangan Li Fugui dan bertanya, "Bagaimana? Apakah masalahnya sudah selesai?" Li Fugui mengangguk, tersenyum dan berkata, "Tentu saja sudah selesai. Ngomong-ngomong, Pak Tua, mari kita bicarakan. Apa yang harus terjadi selanjutnya?" Nangong Suo berkata sambil tersenyum hangat, "Bukankah ini undangan bagimu untuk datang dan bersiap membicarakan hal selanjutnya?" Tanya Nangong Tang dengan wajah bingung saat ini. "Waktu, ayah, jemput apa lagi yang akan terjadi selanjutnya?" Nangong Suo memelototi putranya dengan marah dan berkata terus terang, "Menurutmu apa lagi yang akan terjadi selanjutnya? Di permukaan, semua masalah telah terpecahkan hari ini. Tetapi apakah kamu pikir keluarga Cao apakah kamu mengabaikan masalah ini?" Nangong Tang mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ayah, kami telah melakukan yang terbaik dengan tidak merepotkan keluarga Cao. Apakah mereka, keluarga Cao, masih malu untuk mengganggu kami?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Paman, sepertinya kamu tidak mengenal keluarga Cao sebaik aku setelah bertahun-tahun berada di ibu kota. Jika tebakanku benar, keluarga Cao sudah mulai berurusan bersama kami. Haha. Jika kami masih menunggu pihak lain datang ke rumah kami sekarang, saya khawatir hanya kami yang akan menderita pada akhirnya." Hal seperti yang diharapkan Li Fugui, Cao Xiaozeng pulang ke rumah dengan penuh amarah. Begitu dia melihat ayahnya, dia dengan marah mengutuk, "Gadis sialan, bajingan, kamu tidak punya otak." Cao Yin mengelus jenggotnya sambil tersenyum dan bertanya kepada putranya sambil tersenyum, "Mengapa apakah kamu sangat marah? Haha. Katakan padaku, bagaimana masalah ini ditangani pada akhirnya setelah hari ini?" Cao Xiaozeng tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya. Kemudian dia duduk di hadapan ayahnya, menyalakan sebatang rokok dengan santai, dan mengambil beberapa isapan dalam-dalam. "Ayah, kamu mungkin tidak percaya bahkan jika kamu memberitahuku, Xiao Fei, orang yang tidak punya otak, benar-benar menaruh rokok itu di depan semua orang di keluarga Nangong. Mari kita ceritakan padanya tentang keracunan itu." Kata-kata itu membuahkan hasil. Senyuman di wajah Cao Yin tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berdiri, dengan kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Menatap putranya, dia berkata, "Apa yang kamu katakan? Katakan lagi, bisakah dia memberitahu kami apa yang kami katakan padanya untuk meracuninya di depan semua orang? Apakah dia ingin mati?"
Cao Xiaozeng mengerutkan kening dan berkata, aku tidak menyangka dia akan melakukan ini. Ayah, aku selalu mengatakan bahwa Xiao Fei tidak semudah itu dikendalikan. Tetapi kamu tidak mendengarkanku, kamu tidak akan pernah melakukan apapun kecuali kamu mengatakan bahwa dia adalah putri kandungmu. Dia mengkhianati keluarga Cao kita. Tapi tahukah kamu bahwa dia hampir mendorong keluarga Cao kita ke tepi tebing kali ini? Cao Yin relatif tenang, dia menunduk dan berpikir sejenak. Jadi dia bertanya kepada Cao Xiaozeng dengan serius. Ceritakan padaku semua yang terjadi setelah kamu pergi ke sana, kata demi kata. Menghadapi pertanyaan itu, baru pada saat itulah Cao Xiaozeng menceritakan keseluruhan cerita secara detail. Setelah Cao Xiaozeng selesai berbicara, Cao Yin menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada Cao Xiaozeng dengan kaget, "Jadi, kamu telah memukuli Xiao Fei sampai mati?" Cao Xiaozeng merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, "Bagaimana jika aku tidak memukulnya sampai mati? Mungkinkah itu? Apakah Anda ingin menonton dan membiarkan dia membakar keluarga Cao kita? Anda tidak pergi ke sana hari ini. Jadi Anda tidak tahu situasi spesifik di tempat kejadian. Saya bisa melihatnya. Jika keluarga Nangong meracuni kita sudah pasti, saya mungkin tidak berada di sini hari ini. Saya akan mati di rumah Nangong. Tapi ayah, jangan khawatir. Xiao Fei pergi dengan damai. Saya tidak membiarkannya terlalu menderita. Saya hanya memukulnya 2 kali, mengenai bagian vitalnya, dan biarkan dia pergi langsung." Cao Yin perlahan duduk di kursi. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya kepada Cao Xiaozeng dengan serius, "Setelah Xiao Fei meninggal, bagaimana reaksi keluarga Nangong?" Ketika dia mengatakan ini, dilihat dari ekspresi wajah Cao Yin, sepertinya orang yang meninggal bukanlah putrinya sama sekali, melainkan seekor kucing atau anjing. Cao Xiaozeng berkata dengan ringan, "Reaksi seperti apa yang mungkin terjadi? Saya sudah melakukan ini sebagai suami saya. Bagaimana mereka bisa terus mempertahankan ekor kami dan tidak melepaskannya? Dia masih menjadi kekasih. Setelah Xiao Fei meninggal, dia masih bisa melangkah maju dan memeluk Xiao Fei. Dia baru saja selesai berbicara." Cao Yin mendengus dingin dan berkata dengan sedikit jijik di matanya, "Oh, tidak heran Xiao Fei selalu mengatakan bahwa dia adalah seorang pengecut. Sekarang tampaknya dia memang seorang pengecut. Pria seperti ini hanyalah seorang pengecut, sia-sia. Ya, Xiao Fei sudah mati ketika dia mati, tapi sayang sekali." Cao Xiaozeng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, sayang sekali, sayang sekali." Cao Yin menghela nafas. "Setelah bertahun-tahun mengatur permainan catur, pada akhirnya kita tidak punya apa-apa. Tidakkah menurutmu sayang untuk mendapatkannya? Jika aku tahu kamu membiarkan Xiao Fei mengambil 100 juta itu akan mampu mengganti kerugian keluarga kita, kan?" Pikiran Cao Xiaozeng berubah, jadi dia berkata kepada Cao Yin, "Ayah, bukankah itu hanya 100 juta? Haha, menurutku jika kita tahu bagaimana memanfaatkan kejadian ini, mungkin pada akhirnya kita bisa mengalahkan keluarga Nangong sepenuhnya." Cao Yin mendengar ini dan berkata sedikit. Dia bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, katakan padaku, bagaimana kita bisa memanfaatkan kejadian ini?" Cao Xiaozeng berkata terus terang, "Bukankah kamu sering membicarakan paman keduaku akhir-akhir ini?" Kali ini, sebelum Cao Xiaozeng selesai berbicara, Cao Yin tiba-tiba mengerti. Dia segera menunjukkan senyum cerah di wajahnya dan berkata terus terang kepada Cao Xiaozeng, "Nak, kamu benar-benar memiliki lebih banyak otak daripada aku pada saat kritis. Baiklah. Kamu pergi sekarang, undang paman keduamu. Kamu harus memahami apa yang harus dan tidak boleh kamu katakan ketika saatnya tiba, kan?" Cao Xiaozeng berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, ayah. Saya pasti tahu, kalau begitu saya pergi sekarang." Berkata, Cao Xiaozeng berbalik dan pergi.
Begitu dia sampai di pintu, Cao Yin mau tidak mau bertanya lagi, apakah kamu yakin Xiao Fei sudah mati sekarang? Cao Xiao Zeng berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, apakah aku masih bisa bercanda tentang hal semacam ini? Yin mengangguk, dia melambaikan tangannya pada Cao Xiao Zeng dan berkata, kalau begitu cepat pergi. Setelah beberapa saat, Cao Xiao Zeng membawa Cao Si ke sini. Cao Si sedang memegang tongkat di tangannya, dan dengan dukungan Cao Xiao Zeng, dia melangkah maju dan duduk di sebelah Cao Yin. Cao Yin menghela nafas sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Cao Si, kakak kedua, aku tidak tahu apakah A Zeng telah memberitahumu situasi spesifiknya. Keluarga Cao kami sedang menghadapi bencana besar kali ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cao Yin, setelahnya, Cao Si menghela nafas. Dengan sedikit ketidakberdayaan, dia berkata, saudaraku, jika kamu punya perintah, katakan saja padaku. Cao Yin tampak tenang, tetapi nada suaranya mengungkapkan kesedihan yang tak ada habisnya. Kakak kedua, Xiao Fei sudah mati. Pada titik ini, Cao Yin mulai tersedak oleh air mata. Cao Si menoleh saat mendengar ini. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia tahu dari nada bicara Cao Yin bahwa keluarga Cao benar-benar dalam masalah kali ini. Apa yang terjadi? Bukankah Xiao Fei selalu memiliki kehidupan yang baik di rumah Nangong? Bagaimana bisa hilang? Cao Yin tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia menghela nafas dengan berpura-pura sedih. Kakak kedua, meskipun aku, Cao Yin, telah melakukan beberapa hal yang menyedihkan padamu dalam hidupku, aku memiliki hati nurani yang bersih terhadap keluarga Cao. Berapa banyak yang telah aku bayarkan untuk pengembangan dari keluarga Cao? Keluarga Cao, yang lain tidak tahu. Bukankah kamu mengetahuinya dengan baik, saudara kedua? Untuk mengkonsolidasikan posisi keluarga Cao di ibu kota, saya membiarkan Xiao Xiao menikahi Husi, seorang cacat, dan Xiao Fei menikahi Nangong Zicheng, pecundang. Awalnya aku mengira setelah menikah, keluarga Cao kita, meski bukan eksistensi terkuat di ibu kota, setidaknya tidak akan diasingkan oleh keluarga besar ini. Tapi sekarang, aku tidak menyangka hal itu menjadi bumerang. Untuk perkembangan keluarga Cao, Xiao Fei, aku sangat terkejut hingga aku terpaksa berada dalam situasi putus asa. Pada titik ini, Cao Yin sudah menangis, namun wajahnya masih memiliki ekspresi tenang yang sama seperti sebelumnya. Ekspresi Cao Si sedikit berubah. Dia dengan ragu-ragu bertanya, saudaraku, bisakah Anda memberitahu saya situasi spesifiknya? Cao Yin hanya berkata terus terang, Anda mungkin tidak mempercayainya. Beberapa waktu yang lalu, seorang pria bernama Li Fugui tiba-tiba muncul di Tiongkok. Tuan Yamano, saya tidak tahu cara apa yang digunakan anak ini. Dalam waktu kurang dari setahun, dia menyapu bersih banyak keluarga dan sekte. Sekarang, dia sebenarnya menargetkan keluarga Cao kita. Mengandalkan kekuatan bertarungnya yang kuat, mencoba untuk memberikan tuduhan tidak berdasar pada keluarga Cao kami. Baru hari ini, melihat bahwa dia akan memprovokasi pertempuran sengit antara keluarga Cao kami dan keluarga Nangong. Untuk memastikan bahwa Cao keluarga tidak akan menderita kerugian, Xiao Fei menyerahkan nyawanya yang berharga begitu saja. Putriku yang baik, ayah salah. Ayah sudah tahu bahwa hari ini akan terjadi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Cao, meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Tapi sekarang, karena Cao Yin datang untuk berdiskusi dengannya, dia pasti punya tugas penting yang harus dia tangani. Pikirkan ini, Cao Si berkata dengan serius lagi, saudaraku, katakan padaku, meskipun aku orang yang tidak berguna, jika kamu ingin aku melakukan sesuatu, kamu bisa memberitahuku saja. Setelah Cao Si selesai berbicara, Cao Yin kemudian berkata terus terang, kakak kedua, saya pikir hanya Anda yang bisa memahami rasa sakit saya sekarang. Karena Anda bertanya kepada saya
Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya mengundang Anda ke sini hari ini. Saya ingin biarkan Xiao Yu dan Xiao Zhu mengambil tindakan di keluarga Cao kami. Anda adalah satu-satunya yang berlatih sekarang. Selain itu, Xiao Yu dan Xiao Zhu sudah menjadi master di tahap akhir Xiantian. Mereka dapat dianggap sebagai Grandmaster. Saya berjanji selama Xiao Yu dan Xiao Zhu dapat bekerja sama untuk hancurkan Li Fugui, maka aku akan menyatukan kembali keluargamu selamanya. Cao Si tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan kata-kata luar biasa tertulis di seluruh wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat Cao Yin, dia masih menghadap Cao Yin dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, apakah kamu bercanda?" Cao Yin berkata dengan percaya diri, "Kakak kedua, kamu dan aku sudah tua. Sejujurnya, kita tidak akan bisa tinggal di keluarga Cao lebih lama lagi. Setelah aku pergi, keluarga Cao masih akan memiliki Xiao Yu, Xiao Zhou, dan A Zheng Lai yang menjalankan bisnis bersama. Aku akan membuatmu meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Aku hanya berharap kita bersaudara bisa hidup harmonis mulai sekarang. Seperti kata pepatah, semuanya akan sejahtera jika keluarga harmonis." Meskipun Cao Si tahu apa yang dikatakan Cao Yin tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Namun ia akan puas jika berpikir selama ia dan istrinya bisa berkumpul kembali semasa hidupnya dan tidak hanya bertemu sebulan sekali. Pikirkan ini, Cao Si mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, serahkan saja masalah ini padaku." Ngomong-ngomong, saudaraku, kamu meminta A Zheng untuk mengirimkan informasi Li Fugui ke Xiao Yu. Aku akan pergi sekarang, dan Xiao Yu dan ayo diskusikan dengan Xiao Zhu. Cao Xiao Zheng segera berdiri saat ini, melangkah maju dan membantu Cao Si dengan hormat, dan sambil menuntunnya keluar pintu, dia berbisik kepada Cao Si, "Paman kedua, jangan khawatir, kami akan menunggu sebentar. Setelah putraku meninggal, aku akan memberitahu kedua bersaudara itu tentang informasi tentang Li Fugui." Melihat Cao Xiao Zheng membantu Cao Si keluar, senyuman berbisa muncul di wajah Cao Yin. Faktanya, Cao Yin telah menyadarinya selama bertahun-tahun. Cao Si, lelaki tua ini, sudah mulai bersiap untuk menggulingkannya sebagai kepala keluarga. Andai saja Cao Si sendirian, Cao Yin tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang buta dan tidak berguna. Selain mengetahui teknologi pemurnian obat, dia tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi mereka. Perlu disebutkan hal itu, sejak setahun yang lalu, dia telah memasang kamera di rumah, dan melalui pemantauan, dia membuat Cao Xiao Zheng benar-benar memahami proses pemurnian obat. Dan setelah ayah dan anak mereka melalui beberapa percobaan, Cao Xiao Zheng sekarang juga dapat menggunakan ramuan untuk memurnikan beberapa cairan spiritual tingkat bawaan. Meski efeknya tidak sebaik cairan spiritual yang dimurnikan oleh Cao Si, untuk keluarga seperti mereka, cairan spiritual semacam ini sudah cukup. Bagaimanapun, fokus mereka bukan pada peningkatan budidaya prajurit kuno keluarga, tetapi pada berapa banyak uang yang dapat mereka hasilkan. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda, apakah Anda masih dapat melampaui sekte lainnya. Namun berbeda jika Anda memiliki lebih banyak uang. Selama keluarga Cao dapat mencapai titik di mana mereka sekaya musuh, mereka akan dapat berubah dari pasif menjadi aktif di depan sekte tersebut. Mereka bahkan dapat naik ke sekte lain yang lebih kuat dan sepenuhnya menyingkirkannya, belenggu sekte Tiangang. Tentu, premis dari semua ini adalah untuk memastikan bahwa posisi kepala keluarga tidak terancam. Karena garis keturunan Cao Si siap untuk bergerak dan diam-diam mulai memenangkan anggota keluarga Cao lainnya, dia sebaiknya memanfaatkan perselisihan yang diprovokasi oleh Li Fugui dan membiarkan Cao Xiao Zhu dan Cao Xiao Yu mati terlebih dahulu. Selama dua pemuda bodoh ini dibunuh oleh Li Fugui, hanya ada satu Cao Si yang tersisa, dan dia bisa terus memainkannya. Pemikiran yang menyenangkan,
Cao Yin bersandar di kursi, mengambil cerutu di atas meja dan mulai merokok. Mari kita bicara tentang Cao Xiaozeng. Dia membantu Cao Si sampai ke villa di timur. Baru saja masuk ke pintu, Cao Xiaoyu dan Cao Xiaozu bangkit dari sofa dengan gugup. Sebelum Cao Xiaozeng membantu Cao Si ke tengah ruang tamu, kedua bersaudara itu dengan cepat melangkah maju untuk menyapa Cao Xiaozeng. "Halo, kakak." Cao Xiaozeng mengangguk, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Setelah membantu Cao Si duduk di sofa, Cao Si adalah orang pertama yang berbicara, dan berkata terus terang kepada Cao Xiaoyu dan Cao Xiaozu. "Xiaoyu, Xiaozu, kalian berdua ikuti instruksiku sekarang dan bunuh seseorang." Kedua bersaudara itu saling memandang. Cao Xiaoyu bertanya karena penasaran, "Ayah, siapa yang kamu ingin kami bunuh?" Sebelum Cao Si dapat mengatakan apapun, Cao Xiaozeng berkata terus terang, "Musuh yang membunuh Xiao Fei." Kata-kata ini jatuh ke tanah, kedua bersaudara itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah hening sejenak, keduanya bertanya kepada Cao Xiaozeng secara serempak, "Saudaraku, apa yang kamu katakan?" "Xiao Fei meninggal," Cao Xiaozeng berkata dengan kejam. "Ya, baru hari ini, Xiao Fei dijebak. Untuk membuktikan dia tidak bersalah, dia memilih untuk bunuh diri." Qi Kuai-kuo Cao Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku siapa yang menjebak Xiao Fei?" Menghadapi pertanyaan itu, Cao Xiaozeng mengertakkan gigi dan menyebut nama Li Fugui. Setelah Cao Xiaozeng selesai berbicara, Cao Xiaoyu menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Li Fugui. Siapakah Li Fugui?" Cao Xiaozeng merendahkan suaranya dan berkata, "Hanya anak desa dari kota Jiangnan." Setelah selesai berbicara, Cao Xiaozeng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka berdua. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan foto Li Fugui dan informasi identitasnya kepada Cao Xiaoyu. Lalu berkata terus terang, "Saya telah mengirimkan foto dan informasi identitas tersebut kepada Anda sekarang. Anak ini seharusnya ada di rumah Nangong sekarang. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat menghubungi nomor ini secara langsung. Orang ini adalah agen rahasia yang kami atur di sampingnya. Dia tahu betul di mana Li Fugui bersembunyi." Dengan itu, Cao Xiaozeng mengirim panggilan telepon lagi ke Cao Xiaoyu. "Tunggu sampai." Cao Xiaoyu mengangguk. Cao Xiaozeng dengan serius memperingatkan, "Aku sudah memberitahumu semua yang perlu dikatakan, tapi kamu harus mengingat satu hal. Jika kamu bukan tandingan anak ini saat itu, mundurlah secepat mungkin. Jika kamu benar-benar tidak bisa mundur, maka kamu harus mundur. Tapi kita tidak bisa melibatkan keluarga Cao kita." Cao Xiaoyu dan Cao Xiaozu hanya mengangguk. Cao Xiaozeng diusir. Kedua bersaudara itu segera mendatangi Cao Si. Sebelum mereka berdua dapat berbicara, Cao Si menghela nafas sedikit dan berkata dengan serius, "Xiaoyu, Xiaozu, aku tidak peduli bagaimana kamu bertindak, tapi kamu ingat satu hal, orang yang bisa memaksa Xiao Fei sampai mati, jelas bukan orang yang baik hati. Sebelum Anda mengambil tindakan, Anda harus bersiap sepenuhnya. Cobalah untuk tidak mengambil tindakan jika Anda tidak mengambil tindakan. Begitu Anda melakukannya, Anda harus menghancurkannya sepenuhnya. Juga, lindungi diri Anda sendiri. Untuk memastikan keamanan, kita tidak boleh menempatkan kalian berdua dalam situasi berbahaya. Kau tahu, aku masih hidup sekarang hanya karena keberadaan kalian berdua. Jika ada yang salah denganmu, aku benar-benar tidak bisa bertahan hidup." Kedua bersaudara itu setuju secara serempak. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di depan pintu rumah Cao. Setelah naik bus, Cao Xiaoyu melihat informasi identitas Li Fugui, dan dia berbalik untuk melihat Cao Xiaozu. Cao Xiaozu menghela nafas tak berdaya dan berkata perlahan, "Saudaraku,
jangan melihatnya. Mari kita bicara tentang apa yang harus dilakukan tentang masalah ini dulu. Cao Xiaoyu menyerahkan telepon kepada Cao Xiaozu. Ketika Cao Xiaozu melihat telepon, dia sedikit mengernyit berkata, Li Fugui ini jelas tidak sesederhana yang kita lihat di permukaan. Jika Anda ingin saya melihatnya, sebaiknya kita bertanya. Bukankah dia meninggalkan nomor telepon untuk kita? Kita bisa menemukannya dulu dan menanyakan detailnya. Situasi, Cao Xiaozu mengangguk dan menyerahkan telepon kembali kepada Cao Xiaoyu. Cao Xiaoyu mengambil ponselnya dan langsung menghubungi nomor tersebut. Panggilan tersambung, orang yang berbicara di ujung sana tidak lain adalah Atai. Saat ini, Atai tidak tahu siapa yang meneleponnya, jadi dia bertanya karena penasaran, apa yang kamu lakukan? Menghadapi pertanyaan itu, Cao Xiaoyu berkata terus terang, menurutmu apa yang kita lakukan? Setelah mengatakan ini, Atai merasa gugup. Dia dengan cepat merendahkan suaranya dan bertanya ragu-ragu, kamu? Apakah kamu dari keluarga Cao? Cao Xiaoyu berkata terus terang, ya, keluarlah sekarang, ada yang ingin kami tanyakan padamu. Jantung Atai berdebar kencang. Kecelakaan Cao Xiaofei telah mendorongnya ke garis depan. Sekarang ada orang-orang di keluarga Cao yang datang lagi. Dan dia masih memintanya keluar untuk bertemu. Jika orang lain mengetahui hal ini, apakah dia masih hidup? Pikirkan ini, Atai buru-buru berkata, bisakah kamu menunggu? Aku di sini. Sebelum Atai selesai berbicara, Cao Xiaoyu berkata terus terang, tunggu. Haha, menurutmu kita masih punya waktu untuk menunggu sekarang? Atai mendengar di sini, saya tahu dalam hatiku bahwa aku tidak bisa lagi menegosiasikan persyaratan dengan pihak lain. Faktanya, sejak dia mulai menghubungi keluarga Cao, Atai tahu bahwa dia salah, dan itu adalah kesalahan besar. Tapi itu saja, dia tidak punya pilihan. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa membuat kesalahan. Dia hanya berharap keluarga Cao bisa mengalahkan Li Fugui kali ini. Hanya dengan cara ini, dia bisa memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Oke, aku akan mencari kesempatan. Melihat Atai setuju, Cao Xiaoyu menyetujui waktu dan tempat untuk bertemu, lalu menutup telepon. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah bertemu lagi dengan Nangong Suo, semua orang bertukar sapa singkat. Nangong Liang langsung menuju ke topik. Dia melihat ke arah Li Fugui dan bertanya, Saudara Li, masalahnya sudah sampai pada hal ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Fugui berpikir sejenak dan membuang mukanya. Dengan senyuman di wajahnya, ia berkata terus terang, bersiaplah saja untuk segala hal, terutama aspek bisnis. Kamu juga tahu kalau aku tidak tahu banyak tentang urusan bisnis. Mengenai masalah keluarga Cao, saya kira itu hanya dari segi bisnis atau keselamatan pribadi. Saya jamin tidak akan ada masalah dalam hal keselamatan pribadi, tapi saya tidak bisa menjaminnya dari segi bisnis. Berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang urusan bisnis. Haha, mereka hanya akan menarik modalnya jika tidak bisa bertahan. Sebelumnya, kami khawatir tentang masalah aliran modal. Tetapi Anda telah berjanji untuk memberi kami dana yang cukup, dukungan, dan kami tidak perlu khawatir. Lihat Nangong Suo mengatakan ini. Li Fugui berdiri dan berkata sambil tersenyum, baiklah. Kalau begitu, mari kita urus urusan kita masing-masing. Saya sibuk sejak tiba di ibu kota. Kebetulan tidak ada yang terjadi sore ini, jadi saya bisa kembali dan beristirahat. Pada saat ini, Nangong Zicheng dengan cepat melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui dengan ekspresi gelisah di wajahnya, Tuan Li, saya memiliki permintaan yang tidak baik, dan saya harap Anda dapat menyetujuinya, Tuan Li. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, selama jika saya dapat membantu Anda melakukannya, saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Nangong Zicheng kemudian berbisik, itu saja.
Bukankah Anda memberitahu saya sebelum itu kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang kehidupan Xiao Fei? Saya pikir setelah memikirkannya, jika saya membiarkan Xiao Fei tinggal di rumah, saya khawatir akan sulit untuk menjamin hal ini, jadi saya berpikir, jika memungkinkan, bisakah Anda membawa Xiao Fei ke tempatmu dulu? Li Fugui mengira pihak lain akan mengusulkan sesuatu. Permintaan seperti itu datang. Setelah melihat Nangong Zicheng mengajukan permintaan seperti itu, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, serahkan saja hal kecil ini padaku. Ngomong-ngomong, kamu harus mencari cara untuk mengeluarkan bibi sekarang dan biarkan Xiao Chan membantumu. Mobilnya ada di luar. Setelah diam-diam mengirimnya ke mobil, aku akan mengantar bibiku dan pergi dulu." Nangong Zicheng segera mengucapkan terima kasih. Tidak lama kemudian, Li Fugui masuk ke mobil bersama Xiao Chan dan Chang Sun Feng. Xiao Chan menyetir dan Cao Xiao Fei duduk di kursi belakang. Beberapa orang mengobrol sebentar. Cao Xiao Fei tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Li Fugui dengan cepat, "Tuan Li, saya tiba-tiba teringat sesuatu tentang wanita itu." Sebelum Cao Xiao Fei bisa menyelesaikannya, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu mengatakan apapun, saya tahu situasinya." Setelah mendengar ini, Cao Xiao Fei bertanya dengan heran, "Ah, kamu tahu, bagaimana kamu tahu?" Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata secara misterius, "Mungkin kamu tidak tahu bahwa selain keterampilan medisku yang luar biasa, aku juga memiliki kemampuan untuk mencubit dan menghitung kemampuan." Dengarkan Li Fugui mengatakan ini, Cao Xiao Fei segera memasang ekspresi kagum. Saat ini, Xiao Chan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Paman, sesumbar saja, kapan kamu masih memiliki kemampuan mencubit dan menghitung?" Li Fugui berkata dengan serius, "Kalau begitu, mari kita bertaruh." Tanya Xiao Chan penasaran, "Taruhan, apa yang kamu pertaruhkan?" Li Fugui mengucapkan kata demi kata, "Jika kalah, dapatkan saja akta nikah dari Suetu." Wajah Xiao Chan langsung memerah. Dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, dia berkata, "Apa, kamu tahu cara mengolok-olok saya?" Li Fugui berkata dengan serius, "Kamu gadis, kenapa aku bercanda denganmu? Apa yang aku katakan itu benar? Ada apa? Mungkinkah? Apakah kamu sudah lama tidak memiliki kesan yang baik terhadap Suetu?" Xiao Chan memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. Aku masih muda sekarang, dan aku tidak ingin merawat suamiku dan membesarkan anak-anakku sepagi ini." Setelah menerima jawaban Xiao Chan, Li Fugui menyeringai dan berkata, "Aku baru saja membiarkanmu mendapatkan sertifikatnya, dan aku tidak mengizinkanmu memasuki kamar pengantin, dan aku juga memintamu untuk menjaga suamimu dan membesarkan anak-anakmu. Bukankah terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu?" Xiao Chan berkata sambil tersenyum, "Oke, kenapa kamu tidak mendapatkan sertifikat dari nyonya kita?" Li Fugui bersandar di kursi dengan seringai di wajahnya. Dia berkata, "Apa yang kamu tahu, meskipun kamu dan aku belum mendapatkannya sertifikatnya, hubungan kita sudah terjalin. Tapi kamu dan Suetu berbeda. Hubungan kalian berdua belum terjalin. Hanya dengan mendapatkan sertifikat aku bisa yakin, kamu akan menjadi istri Suetu di masa depan." Saat ini, tanpa diduga, Chang Sun Feng benar-benar menjulurkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum meminta maaf kepada Li Fugui, "Tuan, kapan Anda dapat mencarikan saya istri cucu?" Li Fugui memandang Chang Sun Feng dengan heran dan bertanya, "Tunggu, kalian apakah orang-orang dari lembah Baihua juga mengambil istri?" Chang Sun Feng terdiam. Dia berkata dengan wajah pahit, "Tuan, siapa yang mengatakan bahwa kami orang-orang di lembah Baihua tidak bisa mendapatkan istri?" Li Fugui berkata tanpa basa-basi, "Karena kami bisa mendapatkan istri. Mengapa tuanmu tidak memilikinya, seorang istri?" Chang Sun Feng tersipu. Dengan sedikit geli, dia berkata dengan malu, "Tuanku,
Saya tidak tahu, Tuan, tapi jangan khawatir, saya jelas tidak berbohong kepada Anda. Kami, para murid lembah Baihua, bisa mendapatkan istri. Lihat, kamu. Bisa, tidak bisakah kamu membantuku menemukannya? Li Fugui menepuk kepala Chang Sun Feng dan berkata sambil tersenyum, ya, mengingat betapa patuhnya kamu baru-baru ini, saya dapat membantu Anda memikirkan masalah ini. Mengerti? Setelah Li Fugui menjawab setuju, Chang Sun Feng kemudian tersenyum bahagia dan berkata, baiklah, hehe, sudah beres kalau begitu. Pada saat yang sama, Atai akhirnya menemukan kesempatan. Setelah meninggalkan rumah Nangong, dia langsung menemukan Cao Xiaoyu dan Cao Xiaozu. Setelah ketiga orang itu bertemu, dengan meringis di wajahnya, Atai menanyakan identitas mereka terlebih dahulu. Kemudian dia berkata tanpa daya kepada mereka berdua, kalian berdua tuan muda, bisakah kalian tidak bertemu seperti ini lain kali? Tahukah kalian bahwa perilaku kalian setara dengan bermain api? Cao Xiaoyu tidak peduli tentang ini. Dia tampak serius, memegang sebatang rokok di tangannya, menarik napas dalam-dalam, memandang orang yang lewat di luar jendela mobil, dan bertanya kepada Atai dengan serius, ceritakan tentang situasi Li Fugui. Setelah mendengar ini, Atai segera menyadari sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya kepada mereka berdua dengan gelisah, tunggu sebentar, kamu, mungkinkah keluarga Cao mengirimmu untuk berurusan dengan Li Fugui? Setelah mendengar ini, Cao Xiaozu bertanya dengan sedikit ketidakpuasan, ada apa? Apakah kita dua Master Xiantian tahap akhir tidak mampu mengalahkannya? Atai merasa geli dengan kata-kata ini, jika orang lain tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Li Fugui, bagaimana mungkin dia masih belum mengetahuinya? Belum lagi dua Master bawaan tahap akhir, bahkan jika ada dua Master di level Jin dan sekarang, tidak diketahui apakah mereka bisa mengalahkan Li Fugui. Pikirkan ini. Sang istri kemudian bertanya kepada Cao Xiaoyu dengan serius, keluarga Cao baru saja memintamu untuk membunuh Li Fugui. Bukankah mereka memberitahumu identitas Li Fugui? Cao Xiaozu berkata dengan santai tanpa berpikir, hanya seorang penduduk desa pegunungan, bahkan jika dia kuat, bisakah dia tetap tak terhentikan? Atai berkata sambil tersenyum, baiklah. Izinkan saya memberitahu Anda apa status Li Fugui saat ini. Dia adalah CEO perusahaan farmasi Guiro di desa Xiaoxi. Lupakan saja, dia masih kapten dari tim kedua di game ke-6, dan tim kedua adalah tim terkuat di game ke-6. Selain status ini, dia juga paman dari Colosseum, menantu Yuxu Guan, pemilik dari lembah Baihua, presiden di belakang perusahaan konferensi ramuan, dan pemegang saham pengendali sebenarnya dari Seed Group. Haha, pikirkanlah, sebutkan saja salah satu identitas ini. Kalian berdua, apakah kamu berani pindah? Bagaimana dia bisa memegang begitu banyak posisi jika dia tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup kuat? Kedua bersaudara itu benar-benar tercengang setelah mendengar ini. Bersambung.